Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Sofi sama Dian ya. Ini kuliah pertama saya dengan kalian berdua. Mata kuliah Bioteknologi Pakan untuk S3. Jadi memang orangnya biasanya sedikit. Tapi sedikit itu nanti materi yang saya berikan dasar-dasar gitu kan. Nah, nanti lebih baik kita akan diskusi. Saya harapkan nanti diskusinya lebih banyak. Dan nanti silahkan kalau ada diskusi ada di materi ini yang kebetulan bisa dikaitkan dengan penelitian-penelitian kalian, rencana penelitian kalian, nanti kita diskusikan juga boleh gitu ya. Oke, hari ini saya akan bicara tentang apa yang namanya physically effective fiber, terutama untuk ternak perah ya. Sebenarnya tidak ternak perah ini juga bisa berlaku untuk ternak potong, tapi kita lebih spesifik ke ternak perah, nanti saya jelaskan kenapa. Fiber semua sudah tahu di S1 dan di S2 apalagi, yaitu adalah serat. Anda pasti sudah tahu beda antara serat kasar, ya analisis serat kasar dengan analisis NDF, ya kan. Kalau kita bicara ruminansia, kalian juga pasti sudah tahu yang paling tepat adalah menggunakan NDF ADF, tidak menggunakan serat kasar lagi. Dan pasti juga sudah tahu yang namanya ruminansia, baik ternak potong, ternak perah, indukan, anak, semua itu membutuhkan serat ya. Sehingga seringkali yang kita gunakan saat menyusun ransum, kita harus tahu harus ada nilai minimal NDF ataupun ADF-nya. Seratnya harus ada nilai minimalnya, jumlah minimal di dalam pakan. Nah, itu yang bisa kita pegang ya kan. Jadi tidak bisa seperti kita memberi pakan unggas kita berikan ke ruminansia. Pakan unggas kita tahu fibernya dari sisi serat kasarnya itu di bawah 4%, 5%. Nah, sehingga itu kita berikan ke ruminansia tidak bisa karena ruminansia butuh serat untuk menghidupi mikroorganisme rumennya. Nah, sehingga yang sering kita pakai adalah standar adalah kandungan SK dan atau kandungan NDF ADF. Nah, tapi ternyata penelitian-penelitian itu menunjukkan bisa saja suatu pakan yang kita berikan mengandung NDF yang cukup secara perhitungan, tapi ternak itu menunjukkan gejala-gejala seperti kekurangan serat. Muncul gejala-gejala seperti asidosis, kemudian laminitis, ya, displesia abomasum, hanya karena kekurangan serat. Padahal secara hitungan kita lihat, NDF-nya sudah tinggi nih, NDF-nya udah lebih dari 40%, 50% kita berikan. Kenapa dia kurang seratnya? Ini nggak make sense sama sekali. Nah, itu ada yang namanya physically effective fiber. Jadi ini ada cara menghitung fiber itu, jadi gini mana ya? Fiber yang dibutuhkan itu tidak hanya tergantung pada berapa banyak kandungan seratnya saja, berapa NDF-nya atau ADF-nya atau SK. Tidak hanya itu, tetapi juga berapa lama dia bisa tinggal di dalam rumen, dan ini dipengaruhi oleh ukuran dari serat itu. Oke, nanti kita bahas lebih dalam. Oke. Nah, ini saya dulu dapat kuliah ini, ya, saya mendapatkan dasar-dasar kuliah ini dulu waktu saya masih S3 di Utah State University. Itu nama pembimbing saya di pojok kanan bawah. Jadi beliau yang banyak menyadarkan saya, ternyata tidak hanya urusan serat, tidak bisa Novi, tidak hanya serat saja. Kita harus juga berpikir ukuran partikelnya. Nah, kita lihat nanti seperti apa cara kita mengukur dan segala macam, ya. Oke, nah ini sebenarnya tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Kita caranya ini. Oke. Nah, kalau kita bicara nutrisi ternak ruminansia, kita pasti bicara tentang rumen. Kita bicara tentang bagaimana kita memelihara rumen itu, memaintain rumen itu supaya rumen itu selalu sehat, pH normal ya, 6 sampai 7 gitu kan. Karena itu yang selalu kita pelajari. Itu kita kasih pakan misalnya, kita tidak hati-hati kita beri pakan dengan kandungan karbohidrat terlarut yang tinggi, pasti dia akan pH-nya turun. pH 6 oke, pH 5,8 mulai asidosis. pH 5,5, 5,6 mulailah yang namanya subakut asidosis atau SARA. Nah, kalau sudah subakut asidosis itu sudah mulai rusak dinding rumennya, ya, fili-fili rumen mulai terabrasi, mulai rusak, dan itu nggak bisa kembali lagi walaupun mungkin SARA itu bisa diobati dengan injeksi, ya, ada injeksinya dari dokter hewan itu. Bisa dilakukan injeksi, menormalkan rumen, tetapi dinding rumen yang sudah rusak tidak bisa lagi diperbaiki. Nah, sehingga kita sangat menghindari jangan sampai pH itu turun sampai di bawah 5,7
atau 5,5. 5,8 secara natural nanti masih bisa kembali lagi kalau kita perbaiki. Nah, sehingga bagaimana kita bisa memaintain pH rumen, itulah titik penting dalam kita nyusun ransum. Ya. Sehingga biasanya kita memang yang paling gampang adalah harus ada seratnya. Kurangi karbohidrat non strukturalnya, karbohidrat yang mudah terlarut. Tambahin yang struktural, kasih serat, ya. Tetapi kita juga berpegang satu hal, yang namanya kita memberi pakan ke ternak, kita ingin efisiensi tinggi. Efisiensi tinggi dari pakan itu bisa terjadi kalau kecernaannya tinggi. Jadi intinya pakan itu banyak yang bisa digunakan oleh mikroba rumen, sehingga pasti ternak dapat nutrien yang lebih baik, sehingga kotorannya juga lebih sedikit. Itu yang kita mau. Salah satu cara untuk meningkatkan kecernaan itu biasa dengan ukuran partikel yang kecil-kecil, ya kan? Makin kecil ukuran partikel, Anda sudah tahu teorinya di S2. Makin kecil ukuran partikel, makin luas permukaannya. Ya, saya nggak usah ngulangi lagi karena di S2 Anda sudah dapat ini. Makin kecil ukuran partikel, makin luas permukaannya. Sehingga mikroba nempel lebih banyak, kecernaan makin tinggi. Teori kan begitu. Tetapi ternyata dengan kecernaan yang makin tinggi itu, dia akan justru bisa menyebabkan bumerang, ya, efek bumerang bagi pH rumen. pH rumen bisa turun. Kenapa? Karena lama tinggalnya cuma sebentar. Satu, jadi ternak makan lebih banyak, bagus. Tapi juga karena dia cepat sekali terdegradasi, cepat sekali terfermentasi, karbohidratnya yang ada di situ akan menyebabkan pH rumen turun dengan cepat. Nah, sehingga di sini muncullah teori jangan-jangan memang ada ukuran partikel minimal, ya, dari serat itu terutama. Serat itu kan kandungannya salah satu yang tertinggi adalah karbohidrat juga kan, karbohidrat yang struktural. Karbohidrat struktural lebih lambat didegradasi dan dia bisa jadi lebih cepat, relatif lebih cepat daripada normalnya kalau ukuran partikelnya kecil. Tetapi ukuran partikel terlalu kecil, pH rumen akan turun. Kenapa? Karena VFA, kecepatan dinding rumen untuk mengabsorb VFA tidak secepat produksi VFA-nya. Ya, sehingga sebenarnya itu intinya mengontrol produksi VFA. Yang kita mau kan VFA tinggi tetapi pH rumen rendah. VFA yang terlalu tinggi, volatile fatty acid, asam, ya, pasti akan menurunkan pH rumen. Oke. Sehingga ini salah satunya adalah dengan kita membuat ukuran partikel lebih panjang, lebih besar. Kalau ukuran partikel lebih besar, ternak pasti akan mengunyah lebih lama. Saat ternak mengunyah, produksi saliva akan meningkat. Ya, produksi saliva meningkat dan Anda tahu saliva fungsinya sebagai buffer rumen. Dia akan mempertahankan pH rumen pada pH normal. Nah, intinya seperti itu. Ini kayak semacam garis besar akan apa yang akan kita bicarakan di hari ini. Ya, gambar halaman ini garis besarnya seperti itu. Oke, mari kita kupas satu persatu. Nah, pertanyaannya, mengapa ruminansia khususnya sapi perah membutuhkan serat? Nah, pertanyaan kan begitu. Di industri ternak perah, seringkali yang digunakan, bukan seringkali, selalu yang diincar adalah sapi-sapi perah yang berproduksi tinggi. Sangat tidak efisien mereka memelihara ternak perah yang produksinya sedikit. Ya, kalau di Indonesia memang ya di peternak-peternak kita masih 10 liter, 15 liter, ya. Tapi kalau di industri-industri yang besar, ya, seperti misalnya di yang di Gunung Kawi itu, saya lupa namanya company-nya itu. Nah, itu di sana mereka tidak lagi melihara 10-15 liter, minimal 20 liter, ya. 25 liter per hari itu normal, ya. Untuk ternak-ternak produksi tinggi itu salah satu yang diincar adalah produksi susu yang tinggi. Nah, untuk meningkatkan produksi susu yang tinggi itu pasti mereka akan mengusahakan supaya produksi asam lemaknya, volatile fatty acidnya itu juga tinggi. Itu dilakukan dengan memberi makan dengan bijian yang banyak. Ya, kalau mereka menggunakan hijauan, dan pasti gunakan hijauan, ya mereka biasa menggunakan hijauan dan kualitas tinggi. Kualitas tinggi itu apa? Kualitas tinggi itu salah satu indikator adalah kecernaan tinggi. Kemudian juga kalau mereka pakai silase, biasa silase juga dicacah dengan halus. Nah, hal-hal ini memang benar bisa meningkatkan produksi susu, ya.
karena VFA-nya kan banyak ya, VFA banyak pasti akan produksi susu akan tinggi ya. Bahan pakanan yang dimakan oleh sapinya itu mudah dicerna oleh mikroba, otomatis mikroba akan makin banyak, protein mikroba makin tinggi ya kan, dan seterusnya ya. Itu semua akan berefek pada produksi susu yang tinggi. Tetapi ini juga punya efek negatif. Efek negatifnya karena pH rumen cenderung rendah, ada risiko terjadi ruminal asidosis ya. Kemudian kecerahan serat juga menjadi rendah. Ingat ya, ada banyak mikroba rumen. Tetapi kalau saya menggolongkan mikroba rumen itu dalam dua kelompok besar ya, dua kelompok besar. Yang satu fiber digester, yang satu starch digester. Ya ada lagi yang lain, kelompok lain, tapi dua kelompok besar itu. Dan fiber digester itu biasanya bekerja pada pH rumen yang normal. Starch digester dia menyukai pH rumen yang agak lebih rendah. Nah, yang jadi masalah adalah mereka kan berbeda pH-nya. Kalau mikroba pakan itu mudah terfermentasi, mudah terdegradasi, biasanya kecenderungan terjadi produksi VFA tinggi. VFA tinggi, pH rumen turun. Yang akan banyak hidup di situ, yang nyaman hidup dalam kondisi pH rumen yang relatif rendah, biasanya adalah starch digester, bukan fiber digester. Artinya fiber digester, mikroba fiber digester akan berkurang jumlahnya, sehingga kecerahan serat akan turun. Padahal serat itu dari degradasi serat, fermentasi serat, karbohidrat struktural, dia akan menjadi VFA, terutama asetat dan butirat. Dan silakan ada cek metabolisme susu. Bagaimana membuat susu? Susu itu dibuat dari asetat dan butirat. Asetat dan butirat berasal dari serat. Begitu kecerahan serat menurun, pasti lemak susu turun. Produksi susu naik, tapi lemak susu turun. Padahal salah satu indikator utama kalau kita memproduksi susu yang harganya membuat susu jadi mahal, harganya naik adalah lemak susunya. Ya. Jadi produksi susu naik, tapi lemak susunya turun. Ya kasarannya kalau orang di lapangan susunya jadi encer. Ya kan? Kemudian dengan menurunnya fiber digester, fiber itu punya fungsi fisik untuk memicu motilitas atau gerakan rumen. Ya, kalau motilitas rumen tidak begitu baik, ya, kemudian makanan terlalu cepat masuk ke abomasum, bisa terjadi displace abomasum. Anda masih ingat posisi abomasum di mana kalau dari rumen? Di kiri apa di kanan? Kiri, Pak. Di kiri, betul Sofi. Di kiri ya. Jadi kalau gambar rumen selalu dari sebelah kiri ya biasanya ya. Jarang orang melihat gambar rumen dari sebelah kanan. Kelihatan di sebelah kiri bawah ya. Di kiri bawah. Itu bisa geser ke kanan loh. Ya. Kalau motilitas rumen lambat, motilitas rumen tidak normal, rumen sering kosongnya. Ya, sering kosongnya kenapa? Karena bahan pakannya cepat terdegradasi, cepat terlalu halus, cepat masuk abomasum. Jadi yang penuh abomasumnya, rumen relatif kempes, gitu. Abomasum yang di bawah itu bisa, orang Jawa bilang meleset ya, melingsir, geser ke kanan. Jadi posisi di perut bawah sebelah kanan. Dan itu pasti akan menekuk bagian masuknya, pintu masuknya akan ketekuk, buntet. Ya. Dan kalau itu sudah ke kanan, sayangnya dia tidak bisa secara normal kembali ke kiri. Ya. Tidak bisa diurut-urut dari luar. Kalau sudah terjadi displace abomasum, salah satu-satunya pertolongan yang bisa dilakukan adalah dioperasi. Dibuka perutnya, digeser, kemudian difiksasi ya dengan benang gitu kan, dengan benang operasi sehingga dia nggak geser lagi, baru tutup. Tidak bisa itu dari luar digeser. Ya, sehingga biasanya kalau ternak-ternak sudah mengalami displace abomasum punya kecenderungan untuk terjadi seperti itu lagi ya. Biasanya udah displace abomasum wes kaling. Dan ternak ruminansia produsen susu, sapi perah yang produksi tinggi, harganya kan bukan main-main. Begitu kita kaling itu kerugian yang luar biasa. Ya. Itu bisa terjadi seperti itu ya. Karena kalau udah geser kanan, tuh pintunya ketutup, makanan tidak bisa berjalan lagi. Tidak bisa masuk ke abomasum. Ya akhirnya kalau dibiarkan sapinya mati.
Laminitis itu apa? Laminitis itu posisi di mana kaki itu tidak normal pertumbuhan. Teracak itu, ini tidak akan saya bahas banyak di sini. Tapi intinya di teracak itu, di bagian bawah tulang teracak, tulang kaki itu, teracak itu kan ada bentuknya yang seperti baji itu. Di bawah itu ada lapisan tulang rawan yang membuat dia, jadi kalau kita pakai sepatu itulah sol sepatunya sapi. Sol sepatunya membuat dia nyaman berjalan. Karena kakinya saraf yang di dekat tulang itu tidak langsung kegencet antara tanah atau lantai dan tulangnya keras, ada tulang rawannya. Nah, laminitis ini akan menyebabkan tulang rawan itu menjadi tumbuhnya tidak normal, terlalu banyak, sehingga nanti sapi yang teracaknya lurus dia akan menjadi jinjit. Jadi sapinya itu kayak jinjit, dan begitu sapi mulai jinjit nanti kelihatan. Kalau udah agak parah, punggungnya tidak akan lurus seperti di gambar ini. Ini sapi yang bagus ini, punggungnya lurus ini. Ya, kalau Anda melihat sapi punggungnya udah bungkuk, nah itu biasa lihat kakinya. Biasa kakinya jinjit, ada masalah dengan kakinya. Itu laminitis. Macam-macam sih penyebab sapi bisa bungkuk itu, tapi salah satu adalah laminitis. Begitu dia berdiri tidak nyaman, sapi akan cenderung duduk. Anda kalau kakinya sakit, pasti senang duduk atau tiduran kan? Nggak mau berdiri lama-lama. Sapi juga begitu. Padahal sapi kalau makan dia harus berdiri. Akhirnya apa? Karena dia sering duduk, dia tidak banyak makan, makannya kurang, makin kurus, produksi susu turun dan seterusnya. Nah, kalau sapi potong ya pasti adiknya juga akan rendah. Jadi urusan kaki yang disebabkan oleh kekurangan serat itu bisa menyebabkan konsumsi menjadi menurun. Semua itu saling berhubungan. Ya. Jadi rumit nutrisi itu kalau Anda memaintainnya bagus, ya ternaknya bagus. Kalau Anda tidak bagus, mengaturnya bisa berakibat pada macam-macam penyakit. Oke? Nutritional disorder istilah kerennya. Oke, kita lanjut. Serat, terutama yang berukuran cukup besar, ya, itu sangat berperan pada kesehatan rumen. Kenapa? Ya, yang pertama, dia akan menyebabkan ternak itu kita paksa untuk mengunyah. Gak mungkin dia itu gak ngunyah kalau rumputnya tidak dipotong-potong misalnya, atau potongannya besar-besar. Jadi teman-teman pasti sudah pernah melihat chopper. Oke, saya cerita sedikit. Chopper yang dijual di pasaran yang buatan tukang-tukang las itu, rata-rata tolong perhatikan yang punya kelompok ternak. Ukuran rumputnya itu biasa kecil-kecil, halus keluarnya. Bahkan beberapa itu kalau batangnya itu udah seperti bubur, hancur gitu, kena itunya, kena mata chopper ya. Jadi berapa sih sebenarnya ukuran potongan rumput yang baik ya? Penelitian itu menunjukkan ukuran potongan rumput yang baik itu antara 2 sampai 5 cm. 2 sampai 5 cm. Kebanyakan chopper-chopper yang ada di lapangan di kelompok-kelompok ternak itu ukurannya di bawah 1,5 cm. Bahkan 1 cm ke bawah. Halus-halus. Tapi peternak suka. Kenapa? Sapinya makannya jadi banyak. Betul. Ternaknya makannya banyak. Ya karena kecernanya tinggi. Makannya banyak. Tapi nutrien yang bisa digunakan oleh mikroba itu akan berkurang. Karena cepat sekali dia di dalam serat rumen, tidak butuh waktu lama. Mikroba belum sempat memanfaatkan secara maksimum nutrien-nutrien yang ada di dalam serat itu. Ya. Nah, sehingga kalau Anda nanti ke lapangan cek, paling bagus kalau ke peternak saya pakai ukuran jari. 2 cm itu kira-kira ya 1 ruas jari. 1 ruas jari normal ya. Jadi saya 1 ruas sekitar 2 cm. 5 cm itu ya kira-kira pol-polnya satu jari ini, satu jari kelingking itu sekitar 5 cm. 2 cm adalah sekitar 1 ruas jari telunjuk. Itu saya seperti itu. Jadi paling kecil 1 ruas jari, paling panjang 1 jari kelingking saya. Itu ukuran fiber yang kita harapkan. Karena penelitian menunjukkan itu yang paling efektif. Nah, kalau ukuran itu bagus, dia akan menyebabkan chewing atau mengunyah makin banyak, dan saat ternak chewing mengunyah dia pasti produksi saliva akan lebih banyak ya. Kemudian ukuran potongan yang cukup besar akan mengurangi kecepatan fermentasi dari karbohidrat struktural yang ada di dalam serat itu
Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, makin cepat fermentasinya, VFA yang muncul, yang dihasilkan makin cepat, makin banyak. Rumen punya kapasitas maksimum untuk mengabsorb VFA. Ya, ingat yang mengabsorb VFA adalah fili-fili rumen. Dia punya kecepatan maksimum. Nah, ini yang harus kita sinkronkan. Produksi VFA tinggi, tapi jangan sampai melebihi kapasitas maksimum dinding rumen untuk mengabsorb. Berapa sih kapasitas maksimum dinding rumen untuk mengabsorb? Cara ngukurnya gimana? Sayangnya tidak ada cara ngukurnya. Nah, nggak ada, sehingga kita harus melihat dari pH rumen aja. Kalau pH rumen masih normal, berarti dia masih imbang. Kalau pH rumen menurun, berarti sudah kebablasan fermentasinya. Harus di slow down, harus diperlambat. Cara memperlambatnya salah satu dengan menggunakan serat dengan ukuran partikel yang standar 2-5 cm. Kemudian fiber dengan ukuran yang tepat juga akan menciptakan floating mat. Jadi kayak ada serat yang mengambang di bagian atas dari rumen. Kalau ada masih ingat kuliah S1, rumen terbagi 3 zone. Atas yang bagian kosong, ya, di situ bagian udara. Udara itu bisa macam-macam, ya, bisa kebanyakan CO2. Kemudian di atas floating mat, ya, itu bagian yang banyak fibernya ngambang di situ. Kemudian di bawah adalah bagian yang fluid, yang cairan. Ya. Nah, floating mat itu fungsinya apa? Ya. Dia yang paling pokok adalah memicu pergerakan motilitas rumen, pergerakan rumen. Ya, motilitas rumen akan bagus. Kalau motilitas rumen bagus, kenapa sih? Itu semua pakan akan lebih mudah kecampur, dia bergerak. Ya. Dan motilitas rumen itu ada polanya. Depan ke belakang, kemudian ke depan kanan dan seterusnya, ya. Itu akan bergerak gitu. Sehingga yang bagian cair yang di bawah ini tidak hanya ngumpul di bawah, dia bisa menjangkau hampir semua bagian, kesentuh, sehingga absorpsi VFA akan lebih baik. VFA kan di dalam cairan rumen, bukan di bagian gasnya. Dengan dia bergerak, dia akan memaksimalkan fili-fili yang bisa mengabsorb VFA. Jadi tidak hanya fili-fili yang di bagian bawah saja yang kecelup, yang terendam oleh cairan rumennya, tapi juga yang di atas juga bisa ikut mengabsorb. Ya, memang fili-fili bagian atas tidak sebanyak yang di bagian bawah, ya. Tidak sepanjang di bagian bawah juga, tapi akan lebih baik kalau mereka juga bisa digunakan untuk mengabsorb VFA. Artinya apa? VFA makin banyak diabsorb, pH rumen makin stabil di normal, gitu ya maksud saya. Oke. Kemudian juga dengan motilitas rumen yang bagus, ya, laju aliran pakan itu juga akan lebih teratur, lebih baik, ya, karena pakan akan terdegradasi secara merata, tidak hanya di bagian bawah yang banyak mikroba rumennya saja. Jadi ketoknya sepele urusan panjang atau ukuran partikel itu, tapi ceritanya bisa panjang. Oke. Nah, ini adalah gambaran hasil penelitian yang menunjukkan bagaimana efek dari NDF, ya, dari kandungan serat. Jadi setiap ternak, ini teorinya ya, setiap ternak mengkonsumsi 1 kg NDF serat, ya, maksudnya serat per hari. Jadi setiap 1 kg serat per hari, dia akan menyebabkan ternak itu meningkat mengunyahnya 1,5 sampai 3 jam per hari untuk per 1 kg. Oke. Jadi kalau kamu kasih 2 kg, ya dia jadi 2 kalinya itu, ya, meningkatnya. Oke. Dan dengan peningkatan 1,5 sampai 3 jam per hari itu bisa memproduksi 21 liter saliva per hari. Peningkatannya lebih sampai 10%. Mungkin ingat, ada yang tahu atau ingat berapa liter per hari itu sapi bisa menghasilkan saliva selama 24 jam? Sofi atau Dian tahu nggak? Kira-kira berapa liter sehari? Ada yang tahu nggak? 50 lebih, Pak. Ya, betul. Sofi kelingan ya. Hah? Betul, 50-an, 50 liter per hari. Itu kalau ditampung kira-kira ya 2 jerigen besar. Ya enggak? Jerigen yang paling besar itu kan sekitar 20 literan toh? 2 jerigen besar. Enggak kebayang ya satu sapi itu idune kayak semono. Tapi memang kenyataannya begitu. Manusia juga banyak loh, jangan dikira enggak banyak loh ya. Cuma enggak pernah ada yang nampung aja kayaknya. Nah,
dengan dia mengkonsumsi serat, saliva akan makin bagus ya. Artinya buffering capacity dari rumennya akan makin meningkat. Nah, ini yang kita harapkan. Oke. Volatile fatty acid atau asam bisa dinetralisasi, ini Anda sudah tahu, dinetralkan dengan buffer yang dari saliva, bisa dari pakan kita tambahi bikarbonat, kita tambahi fosfat, bisa menjadi buffer gitu kan. Kemudian untuk produk-produk dari pencernaan itu juga bisa menjadi buffer ya secara tidak langsung. Kemudian sekitar sampai 50% separuh dari buffer yang ada dalam rumen itu berasal dari saliva ya. Karena apa? Bisa jadi buffer karena dia mengandung bikarbonat dan fosfat. Anda kalau buat saliva buatan pasti ada ditambahkan bikarbonat dan fosfat karena itu punya efek buffering ya. Kemudian saliva tadi sudah kita tunjukkan di depan, dia akan meningkat 1,5 sampai 2 kalinya selama makan dan selama ruminasi dibandingkan kalau dia diem aja. Ya. Setiap makan dia bisa 1,5 sampai 2 kalinya ruminasi atau memamah biak, dia juga 2 kalinya. Kalau kita beri pakan yang mudah dia cerna, potongannya kecil-kecil, dia kira-kira makannya lama apa sebentar? Pasti sebentar, ya. Sebentar, karena cepat dia. Ya, cepat. Anda disuguh ketela goreng 1 piring yang sudah dipotong-potong kayak kentang goreng gitu ya, model yang panjang-panjang gitu. Wow, 1 piring cepet banget habisnya. Tapi coba ketela itu dengan volume yang sama, berat yang sama, 1 piring juga tapi utuh, bunder ngono masih utuh, cuma dikupas digoreng. Anda pasti kalau suruh habiskan dia lebih lama. Justru yang Anda lama habiskan itu liurnya akan banyak keluar. Ya, itu akan jadi saliva yang bagus untuk rumen kalau sapi, kalau kita nggak ada rumennya. Juga sama seperti itu. Serat yang ukuran besar pasti akan diregurgitasi lagi, dikeluarkan lagi ke mulut. Ya, makin besar ukuran partikel, ya, makin sering dia melakukan regurgitasi, makin lama dia melakukan ruminasi, mengunyahnya itu. Sehingga waktu dia ngunyah, dia akan memproduksi saliva. Jadi intinya sebenarnya kita meningkatkan gerakan mulutnya dia itu loh, ngunyahnya. Baik dia ngunyah waktu makan maupun waktu mengunyah dia melakukan ruminasi. Kalau itu bisa kita tingkatkan, pasti saliva akan meningkat, pasti buffering effect-nya makin bagus di dalam rumen. Simple sebenarnya. Ya. Nah, ini adalah hasil penelitian dari Krauss et al. Tahun 2002. Penelitian yang sudah cukup lama tapi masih bisa kita pakai. Yang aksis X ini adalah jam, berapa jam setelah diberi pakan. Jadi 0 saat dia diberi pakan, 2 jam setelah itu, 4 jam setelah itu, sampai 12 jam setelah itu. Kemudian dilihat adalah apa? Nilai pH rumen beberapa jam sampai 11 jam setelah diberi pakan. 2 macam pakan yang digunakan waktu itu. Yang di atas ini adalah yang bentuknya ketupat, itu adalah silase yang potongannya kasar. Yang bentuknya bujur sangkar, silase yang potongannya lebih halus. Ya. Anda bisa lihat dari trennya itu sudah langsung kelihatan bahwa dengan potongan-potongan silase yang kasar, artinya ukuran partikel lebih besar, dia pH-nya cenderung lebih tinggi. Ya. Kalau kita lihat ya, kita eyeballing aja ya, rata-rata itu sekitar 6, benar enggak ya? Yang atas ya, sekitar 6. 2 jam setelah dikasih makan, dia drop sampai 6 kurang, tapi masih di atas 5,9. Nih. Ya. Titik terendah di mana? Titik terendah adalah 5 jam setelah makan, 5,95. Masih aman karena titik rawan dari asidosis adalah di sini. Di 5,8. Ini titik rawan asidosis. Dia tidak mencapai titik rawan asidosis dan dia di bawah pH 6 itu hanya berapa jam? 2 sampai 6 jam. Hanya 4 jam. Satu naik lagi. Ya. Tapi coba kita lihat dengan silase yang ukurannya kecil. Secara rata-rata kita bisa lihat
dia di pH 5,8. Di titik kritis terjadinya asidosis. Nah, ini yang kita harus hati-hati kalau seperti ini. Ini ternak kita dengan kondisi 5,8, mikroba yang banyak aktif di sini ada mikroba starch digester, bukan fiber digester. Sehingga pasti di sini kecernaan seratnya sudah pasti akan menurun jauh lebih rendah dibandingkan daripada yang menggunakan silase yang ukurannya kasar. Nah, bagaimana hubungan dengan lemak susu ini juga masih dari penelitian yang mirip-mirip bahkan sebelumnya ini ya, tahun 86 ini dari Woodford. Dia melihat ukuran partikel kaitannya dengan produksi lemak susu. Lemak susu bukan produksi susu. Seperti tadi depan sudah saya sampaikan, lemak susu sangat dipengaruhi oleh ukuran dari serat. Kenapa? Karena lemak susu dibuat dari asetat, asam asetat dan asam butirat. Asam asetat dan asam butirat dan juga propionat, ketiga-tiga adalah tiga asam yang dominan di dalam VFA. Ya, masih ada 5 asam yang lain gitu kan. Nah, tapi dari 3 itu asetat dan butiratlah yang berperan sebagai pembentuk lemak susu. Asetat dan butirat itu banyak didapat dari serat. Makin cepat kecernaan seratnya ya, sebenarnya makin bagus. Tetapi ingat, produksi VFA tinggi, asetatnya tinggi, butiratnya juga tinggi, tapi ingat, terlalu banyak VFA, dinding rumen tidak bisa mengabsorb muspro, percuma. Lupa kan makin tinggi kecernaan asetat dan propionatnya makin banyak, betul, tetapi tidak bisa diabsorb oleh dinding rumen secara optimum karena terlalu banyak. Akhirnya yang bisa masuk ke dalam darah untuk memproduksi susu juga akan berkurang. Tapi kalau dia ukuran partikel seratnya itu cukup besar, dia akan terdegradasi, terfermentasi perlahan, lebih slow. Rumen punya waktu untuk mengabsorb itu secara optimum, bahkan bukan maksimum. Dan ini terbukti di penelitian Woodford, itu terbukti. Dengan ukuran partikel 0,6 cm ke atas, ternyata produksi lemak susunya jauh lebih tinggi, 3,2 versus 3,6. Ya. Jadi ukuran yang sepele yang kita yang paling bagus itu cacah paling kecil, itu paling cepat makannya banyak. Ternyata tidak sesimpel itu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Waktu dia makan, mengunyah ya, itu tergantung pada level dari fiber, berapa SK-nya atau berapa NDF-nya, dan juga tergantung pada ukuran. Ya. Dengan fiber yang lebih rendah pasti mengunyahnya lebih cepat. Apalagi kalau dia ukurannya kecil-kecil. Ya. Oke, jadi ada 2 hal, tidak hanya sekedar fiber saja tapi juga particle size. Nah, oke, kita masuk ke cara menghitung. Ini tinggal bagian-bagian akhir saja. Jadi Anda sudah tahu teorinya mengapa serat harus dalam ukuran yang pas. Oh, kalau gitu saya kasihkan aja rumputnya utuh. Ya tidak begitu. Ukuran pas itu tidak terlalu besar, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ya tadi 2-5 cm. Oke. Nah, yang harus kita pahami, NDF, kandungan serat, ya, ataupun juga SK lah gitu kalau zaman dulu itu tidak sama dengan ukuran partikel atau panjang serat atau the length of fiber, itu tidak sama ya. Ini tadi yang bagian hijau ini sudah saya sampaikan tadi, ternak memang konsumsi cukup serat tetapi ukuran potongan dari serat itu terlalu kecil, juga bisa mengalami metabolic disorder yang mirip dengan dia kalau kekurangan serat. Padahal seratnya cukup. Tapi karena dia degradasi terlalu cepat, sehingga proses fermentasinya terlalu cepat, VFA muncul terlalu cepat, ya, tidak sempat diabsorb oleh dinding rumen, tidak maksimum dinding rumen mengabsorb VFA itu, akan menyebabkan dia seolah-olah kekurangan serat. Ya, jadi memang harus hati-hati. Nah, kenapa ini kalau di negara-negara maju, terutama yang
industri perahnya, industri susunya kuat seperti di Amerika, Australia, New Zealand, ya. Itu sangat penting. Kenapa? Karena tahun 97 ini Donovan ini menunjukkan bahwa ternyata dia bisa menyebabkan kerugian sampai 500 million sampai 1 billion. Jadi American dollar loh ya. 500 juta sampai 1 miliar US dollar. Itu masih dikalikan berapa sekarang? 15.000 ya per tahun. Hanya gara-gara asidosis yang disebabkan adalah metabolic disorder yang disebabkan oleh ternak itu bukan kekurangan serat tetapi ukuran dari seratnya terlalu kecil. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang apa itu effective fiber. Effective fiber itu didefinisikan sebagai kemampuan fiber serat untuk menjaga produksi susu, ya, dan untuk menjaga rumen agar selalu sehat. Jadi fiber itu dianggap efektif jika produksi lemak susunya itu bagus dan rumennya itu kondisinya tidak asidosis. Itu aja, oke. Tetapi ada dua konsep untuk mendefinisikan fiber, ya. Berapa banyak sih fiber yang dibutuhkan, kebutuhannya, ya. Efektifnya seperti apa gitu kan. Nah, itu ada dua macam. Ada dua macam, yaitu satu effective NDF dan yang satu physically effective NDF. Oke. NDF ini adalah konsep lama. Effective NDF itu adalah salah satu indikator yang digunakan yang terkait, hal ini terkait dengan kemampuan pakan untuk mempertahankan atau memaintain itu apa ya? Menjaga lemak susu, kandungan lemak susu. Jadi begini maksudnya gini. NDF yang baik itu jika kandungan lemak susunya itu sesuai yang diharapkan. Katakanlah kita mau kandungan lemak susunya 3,5%. Kita kasih pakan ransum A, ransum B, ransum C, 3 macam ransum dengan kandungan NDF yang berbeda, ya, kandungan NDF yang berbeda atau dengan kandungan panjang partikel yang berbeda. Kita tahu mana yang paling bagus sekarang gimana? Kita kasih lakukan in vivo, kita perah susunya, kita lihat milk content dari milk fat dari susunya, kandungan lemak susu dari susunya itu berapa? Oh, yang kira-kira 3,5 ke atas itulah pakan yang bagus. Ya, artinya apa? Kalau Anda mau menghitung NDF, Anda harus melakukan in vivo, tidak ada pilihan lain. Anda harus melakukan in vivo dan Anda tahu sendiri buat in vivo itu seperti apa. Jumlah ternaknya berapa? Oh, itu pain in the ass, betul ya. Jadi itu betul-betul butuh effort yang luar biasa. Nah, kemudian orang kan berpikir, orang peneliti kan juga cari yang tidak terlalu sulit lah kalau bisa. Bisa nggak kita mengukur atau memprediksi bahwa pakan ini cukup baik, akan baik jika diberikan ke sapi, akan menyebabkan lemak susunya bagus, tidak turun kandungan lemak susunya. Caranya bagaimana? Harus bisa diukur sesuatu di pakan itu, tidak harus dilakukan secara in vivo, trial dan error dengan in vivo. Sebelum diberikan kita bisa mengukur dulu, membuat satuannya. Nah, muncullah physically effective NDF. Ya, ini yang sebenarnya poin kita dalam pertemuan kali ini. Ya, PENDF itu atau physically effective NDF itu apa? Itu terkait dengan bentuk fisik dari fibernya. Dan ini bentuk fisiknya akan mempengaruhi mengunyahnya dan rumen pH. Jadi yang diukur adalah kunyahannya dan pH rumen, bukan langsung ke lemak susu. Dengan asumsi tadi, kalau dia mengunyah banyak, pasti saliva tinggi, rumen pH pasti normal. Dan kalau itu normal, biasanya nanti juga kondisi rumen juga akan cukup baik. Artinya kalau normal berarti VFA-nya masih dalam kondisi terkontrol, ya, tidak berlebihan. Artinya semua asetat dan asetat dan butirat relatif bisa digunakan secara optimum, lemak susu akan lebih baik. Ya, jadi ada ENDF konsep lama, PENDF konsep yang lebih baru. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Kalau pakai ENDF, nah perlu in vivo, ya toh.
Kemudian kalau ukuran partikel beda-beda itu susah lagi nanti, jadi akan ada biasnya tinggi. Sehingga tadi muncul yang PENDF ya. Nah, PENDF itu bisa dihitung, ada rumusnya. Nah, untuk tahu menghitung PENDF Anda butuh angka PEF, Physically Effectiveness Factor. Nah, jadi sebenarnya diukur ada dua. Satuan ukurannya ada dua. Untuk bisa menghitung PENDF, itu Anda butuh nilai PEF, Physically Effective Factor, dan kandungan NDF-nya. NDF yang biasa itu loh, yang analisis pakai analisis NDF ya. Itu udah tahu pasti analisis NDF ya. Yang mungkin masih agak asing yang analisis atau cara menghitung PEF. Oke. PEF itu sebenarnya kaitannya dengan physical effect-nya. Jadi kalau pakan itu nilai PEF itu akan mempengaruhi secara fisik. Jadi misalnya berapa kali dia ngunyah, kemudian berapa banyak fiber mat-nya. Itu kan fisik, bisa dihitung gitu ya, bisa dilihat. Atau berapa banyak partikel yang ketinggalan kalau kita saring pakannya. Atau gampangannya ya ini ukuran fisiknya. PEF itulah ukuran fisik dari fiber yang kita bicarakan dari tadi, panjang fiber. Itulah PEF. Oke. PENDF itu adalah yang hasil perhitungan perkalian PEF dengan NDF-nya. Nah, itu rumusnya itu. PENDF adalah terkait dengan fisiknya, ya, ukurannya apa, ukuran fisiknya yang akan mempengaruhi pengunyahan dan juga pH rumen. Nah, ini didapat PENDF hasil perkalian dari PEF dan NDF. Kalau NDF, dianalisis NDF, Anda tahu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana mendapatkan nilai PEF? Physically Effective Factor. Gampang. Ya, cuma pakai alat ini. Penn State Particle Separator namanya. Penn State itu Pennsylvania State University. Lengkapnya itu. Karena yang menemukan, yang menciptakan hal ini adalah teman-teman peneliti dari Pennsylvania State University USA. Ya. Dulu di awal sekali zaman dulu mereka membuat 3 layer. Ya, 3 layer dengan 2 saringan. Tapi yang sekarang yang sering dipakai adalah 3 saringan, 3 layer ya, atau 4 lapis. 1 2 3 4. Ini sering disebut sebagai 3 shift ya, 3 saringan A, B, C. Yang bawah itu hanya penampung, tidak ada lubangnya. Jadi Penn State Particle Separator itu PSPS, sering disebut PSPS, itu sebenarnya terdiri dari yang paling atas, bagian paling atas itu punya lubang-lubang yang lebih besar ya, dengan diameter lubang lebih besar. Kemudian di bawahnya lubangnya diameter lebih kecil, yang bawahnya lagi lebih halus, dia berupa seperti karkasa, dan di bawah penampungnya. Cara menggunakannya gimana? Gampang. Misalnya kita ambil 1 kilo bahan pakan, kemudian bahan pakan itu bisa berupa rumput, bisa berupa TMR, yang paling sering sih TMR ya, total mix ration, campuran dari konsentrat dan hijauan yang sudah dicacah, ditaruh di sini, kemudian ditumpuk ya, tumpuk lurus, kemudian digoyang-goyang dengan ritme yang sama. Nanti pakan kan mesti ada yang lolos dari saringan besar masuk ke saringan kecil, ada yang lolos dari saringan kecil masuk ke saringan halus, dari halus lolos ke bawah. Nah, nanti setelah itu ditimbang berapa yang tersisa di sini, berapa tersisa di shift yang kedua, berapa yang tersisa shift yang ketiga ya, dan sisa pasti jumlah semua. Kalau tadi 1 kilo, jumlah semua pasti 1 kilo. Nah, dari sini jumlah tersisa ini kita bagi dari jumlah 1 kilo kalikan 100, itu kita dapat persentasenya. Nah, misalnya kita menggunakan angka inilah, ini angka reka-reka gitu ya. Misalnya di bagian atas setelah kita hitung tersisa sekian gram, kita bagi dengan berapa gram yang kita saring tadi, yang kita berikan, dia jadi 8%. Di shift kedua tersisa cukup banyak, 38%, dan di shift ketiga 40%. Sehingga kalau kita jumlahkan ke semuanya, itu adalah menjadi PEF. Artinya PEF itu berapa banyak yang tersisa di shift atas, shift tengah, dan shift bawah. Itulah PEF. Dalam persentase, oke. Total kalau kita jumlah ini adalah 86%. Jadi PF-nya itu 86. Kebetulan di soal ini kita NDF-nya 43, berarti tinggal dikalikan 86% kalikan 43%.
dapatnya 38%. Jadi PE NDF-nya adalah 38%. Nah, angka ini bunyinya gimana? Intinya, kalau NDF tinggi, besar ya, dan yang tersisa di 3 shift ini banyak, ya, artinya persentase ini besar, pasti angka ini juga mungkin besar. Jadi kalau kedua faktor ini PF ataupun NDF itu besar, pasti angkanya paling besar. Kalau salah satu dari PF dan atau NDF itu juga besar, angka lebih besar. Kalau kedua-duanya kecil atau salah satu menjadi kecil, angka akan mengecil. Artinya jika PE NDF itu makin besar, berarti bahan pakan itu atau ransum itu dia punya ukuran partikel lebih besar dengan kandungan serat yang juga lebih baik. Sehingga logikanya dengan PNDF yang makin besar angkanya, dia lama tinggal dan lumayan lebih tinggi. Kalau lama tinggal dan lumayan lebih tinggi, pasti mikroba bisa mencerna lebih baik. Dan juga dengan ukuran lebih tinggi, produksi VEVA bisa lebih terkontrol sehingga pH tidak cepat drop dan seterusnya. Ya, jadi PNDF berapa yang sebenarnya paling baik? Nah, itu kan tergantung berapa banyak NDF-mu dan berapa banyak partikel yang tersisa di ketiga screen ini, ya. Oke, nanti kita lihat dari contoh-contoh penelitiannya. Oke, aduh ini kadang-kadang ganggu nih di atas nih. Gak mau hilang, hilang sendiri. Nah, dia kadang-kadang ditunggu hilang sendiri. Oke, PS ini yang zaman dulu 3. Lihat aja bentuk udah masih kuno banget. Cuma ada 2 screen, 3 box ya. Box bawah penampung ini hanya 2 screen, besar dan kecil, dan yang terakhir sekarang sudah ditambahin satu lagi ya yang halus. Ya, ini sekarang yang sering dipakai yang 3 screen. Cuma untuk menunjukkan gambar ini, yang dulu cuma 2, kasar, halus. Ini sisanya. Sekarang kasar, halus, kasar, kecil, halus, dan ini sisanya. Sekarang yang dipakai ini nggak ada yang pakai lagi sekarang. Karena ini hasil penelitian menunjukkan ini lebih baik untuk memberikan data lebih bagus ya. Dan nanti ada juga cara menghitungnya, tidak hanya cuma jumlah 3, cuma dicek ini berapa persen, nanti kandungan lemak susunya berapa. Ternyata kalau 2 ini lebih bagus, lebih banyak, kandungan lemak susu lebih tinggi, itu juga ada ya, penelitian teman saya itu kebetulan waktu S3. Oke. Ini penelitian Hansen Krauss juga ya. Oke, Anda S3. Sehingga saya akan memberikan soal-soal dalam model untuk S3. Silakan tanya yang sudah ngambil mata kuliah ini dulu dari saya. Saya tidak akan menaikkan, sebutkan, jelaskan. Tidak hanya sekedar seperti itu. Anda akan saya beri tabel seperti ini contohnya. Oke. Anda harus mulai bisa memahami tabel yang kita punya, data yang kita punya, angka-angka itu maknanya apa. Oke, saya bantu. Itu untuk latihan kita bersama-sama. Ayo. Perhatikan betul-betul berdua ya. Dian sama Sofi. Ini adalah data dari Krauss ya, tahun 2002 kalau saya tidak salah. Yang isinya adalah penghubungan antara mengunyah, chewing, dan ukuran partikel. Pakan yang diberikan itu sebenarnya sama baik di kedua perlakuan itu. Yang samanya itu apa? Dia kedua-dua diberi total mix ration, jadi pakan komplit yang mengandung 40% alfalfa, silase alfalfa, 60% konsentrat. Jadi silase alfalfa dibanding konsentratnya itu 40-60. Kandungan TMR-nya itu NDF-nya 24%, berarti sama ya. Kalau Anda nanti mau menghitung PE-NDF berarti kan NDF-nya sama, dikalikan 24%. Kemudian forage-nya itu sendiri kandungannya 15%. Oke. Nah, yang berbeda adalah ukuran partikelnya. Di kolom ini yang fine, yang ukuran partikelnya lebih halus, yang ini lebih kasar. Dan seperti tadi rumusnya adalah PEF ya, kalau lebih halus pasti PEF-nya lebih kecil. Karena yang tersisa di 1, 2, 3 itu lebih sedikit, banyak yang ada yang bablas ke bawah, ya kan? Tapi kalau kasar, dia yang tersisa di screen 1, 2, 3, lapisan 1, 2, 3, itu lebih banyak, makanya 69%. Ini berarti lebih banyak yang jatuh rontok ke bawah, ini halus banget nih. Ya. Oke.
Nah, untuk daftar PE NDF ini tinggal ini dikalikan dengan 24. 69 kalikan 24 itu adalah PE NDF-nya. Nah, kita hanya lihat PEF-nya aja, ukuran partikel, karena NDF-nya sama. Oke. Kalau nanti NDF-nya berbeda, Anda harus ngitungnya PE NDF, jangan PEF. Tidak hanya PEF, tapi PE NDF. Dalam kasus ini NDF-nya sama, sehingga dia hanya melihat PEF saja. Nah, ternyata dengan PEF rendah, artinya bahan pakan ransumnya itu lebih halus, dia intake-nya lebih rendah, kelihatan ya. Waktu dia untuk makan 4 jam per hari versus 5 jam per hari lebih cepat. Waktu ruminasinya juga lebih pendek. Jumlah dia mengunyah juga lebih baik sedikit. Waktu dia mengunyah hanya 8 jam versus 12 jam. Rumen pH rumen juga lebih rendah. Ini adalah data yang terlihat dan bisa dibaca oleh siapapun, baik S1 maupun S3. Ya kan? Yang saya minta adalah jelaskan tabel ini. Nah, jelaskannya tidak cuma intake-nya dengan silase yang ukuran kecil, fine, dia lebih sedikit dibandingkan dengan yang kasar. Menurut bla bla bla, Aurora siapa gitu, ini sudah sesuai tidak? Itu laporan praktikum S1. Yang saya minta Anda menghubungkan antara data ini. Anda cerita. Jadi kalau saya dapat tabel seperti ini, saya akan cerita kira-kira begini. Oke, tadi seperti saya sampaikan, ya toh, intake-nya lebih rendah, ya, jumlah intake-nya lebih rendah daripada ya pada yang ukuran yang fine daripada yang coarse dengan PF lebih rendah. Nah, pertanyaan kenapa dia lebih rendah? Anda harus selalu bertanya, data ini kenapa bisa begini? Itu untuk bercerita. Kenapa intake-nya lebih rendah? Oke, kita lihat lagi. Waktu makan lebih pendek, ruminasi juga lebih sebentar, chewing-nya juga lebih sebentar, pH-nya juga lebih sebentar. Nah, dari sini Anda sebenarnya sudah bisa membayangkan toh. Ingat tadi dasar-dasar saya berikan. Karena dia makan dengan waktu lebih pendek, artinya dia waktu mengunyah pun dia lebih sedikit. Terbukti. Karena makannya lebih sebentar, dia mengunyahnya lebih sedikit. Kenapa dia makan lebih sebentar? Karena ukuran partikel pakan kecil, dia tidak perlu lama dia untuk mengambil makannya itu, lebih cepat dia ngambil makannya. Kemudian dia kunyah sebentar, dia telan, otomatis total chewing-nya akan lebih sedikit dengan pakan yang lebih halus. Pakan yang lebih halus tidak perlu diruminasi terlalu banyak, yang keluar regurgitasi masuk mulut lagi hanya sebagian. Sedangkan yang kasar dia akan lebih banyak keluarnya. Makanya ruminasi di kasar lebih tinggi, lebih lama. Karena lebih banyak pakan yang dikeluarkan lagi ke mulut. Ini lebih sedikit. Waktu semangunya yang lebih sedikit, baik saat dia makan maupun saat dia meruminasi, akan menyebabkan produksi saliva yang lebih sedikit. Artinya apa? Saliva itu berfungsi sebagai buffer dalam rumen. Buffer yang di rumen berkurang, ya. Padahal pakan ini pakan halus yang mudah terfermentasi. VFA akan cepat sekali produksinya dan tidak diimbangi dengan produksi buffer saliva. Akibatnya apa? pH rumen pasti turun. Terbukti di sini angkanya pH rumen lebih rendah daripada yang kasar. Saat pH rumen turun, mikroba yang aktif apa? Start digester, fiber digesternya menjadi lebih lebih tidak aktif. Akibatnya apa? Kecernaan serat turun. Ada nggak data kecernaan serat? Tidak ada. Tapi ingat, kita bicara ruminansia sapi, pasti pakannya serat. Kalau kecernaan serat turun, pakan itu tinggal dalam rumen lama apa cepat? Ya, dia akan tinggal dalam rumen lebih lama, sehingga rumen isinya lebih lama. Dia lama kosong, untuk kosong lebih lambat untuk kosong, terisi. Otomatis kalau perutnya masih penuh, sapi tidak akan makan. Makanya intake-nya, diameter intake-nya pasti akan turun. Nah, berhubungan ya. Mulai dari eating, ruminating, total chewing, rumen pH, sampai intake. Ada berhubungan. Jadi untuk menjelaskan kenapa diameter intake ini lebih rendah daripada yang di coarse, ya, yang pakan lebih kasar, Anda menggunakan keempat data yang ada di bawahnya. Dan jebakan bednya kadang-kadang tidak urut begini. Ini bisa aja DMI-nya di bawah. Itu terserah yang nyusun data. Tapi Anda harus cermat melihat hubungan
antara parameter yang Anda gunakan di tabel ini. Inilah S3. Oke. Data tidak hanya sekedar data yang disajikan begitu, tapi Anda harus bisa menghubungkan antar data dalam satu tabel, data antar tabel, dan nanti secara keseluruhan seluruh data yang Anda punya harus bisa dikolaborasikan. Maka kalau di disertasi Anda di bagian akhir nanti ada pembahasan umum. Pembahasan umum itulah mengkolaborasikan semua tabel yang ada, itu data-data yang ada. Oke, langkah pertama ya satu tabel dulu kamu kolaborasikan. Makanya kalau saat memutuskan melakukan penelitian, ya, Anda apa itu data yang perlu saya kumpulkan, parameter apa atau variabel apa yang perlu saya teliti, yang perlu saya catat. Yakinkan kalian tahu hubungan antar variabel itu, ya kan? Misalnya seperti ini. Kemudian saya mengumpulkan juga data di sini, data apa ya? Ini kan sapi ya. Kira-kira nggak berhubungan apa? Kemudian saya mengumpulkan data kandungan fosfor di dalam darah, misalnya gitu. Ada apa hubungannya fosfor darah dengan intake, dengan eating? Ada nggak? Susah. Kalau ada mungkin jauh banget hubungannya, ya kayak gitu tuh maksud saya. Jadi jangan melakukan analisis data atau parameter, mengumpulkan parameter yang mengumpulkannya susah, butuh duit banyak, ternyata nggak ada gunanya, ya. Jadi konsultasikan betul pada pembimbing Anda. Oke. Nah, data-data ini perlu nggak? Ini hubungannya nanti apa? Oke. Kita lanjut dulu, udah hampir selesai nih. Nah, ini data yang sebenarnya segera menunjukkan hubungan antara PE/NDF dengan mengunyah. Kalau di sini bisa kelihatan data yang naik seperti nanjak itu pasti makin tinggi PE/NDF, X-nya makin tinggi, Y-nya juga makin tinggi. Artinya PE/NDF yang makin besar akan menyebabkan chewing atau mengunyah itu makin lama, ya. Artinya saliva makin bagus, buffering efeknya di dalam rumen juga akan makin baik. Oke, ini tadi udah di depan sebenarnya coarse dan fine tadi sudah bersama, ya. Nah, ini yang agak berbeda di sini. Anda sudah tahu antara ukuran fine dengan coarse. Serat yang ukuran besar dan kecil baik, yang ukuran lebih besar, yang terlalu halus juga nggak bagus. Itu ya. Di data ini yang hijau adalah yang fine, yang coklat ini adalah yang coarse. Lihat nih, ya kan, yang coarse waktu makannya lebih lama, ya tahu waktu ruminasinya juga lebih lama dibandingkan yang hijau. Kalau Anda lihat ini dibanding ini banding ini banding ini, ini banding ini. Ini kebetulan sama. Jadi 3 di antara 4 menunjukkan betul teori itu. Kemudian bisumin ini mbah guru saya, karena ini gurunya pembimbing saya. Jadi kalau Anda lihat data ini, dia menambahkan sesuatu di sini. Yang sebelah kiri ini adalah yang kandungan NDF-nya, kandungan seratnya, bukan ukuran partikel, kandungan seratnya rendah 12%. Yang ini kandungan NDF-nya yang tinggi 22,5%, 2 kalinya. Oke. Nah, kalau Anda lihat pada kandungan NDF rendah, ternyata ukuran partikel akan sangat menentukan berapa lama dia makan dan berapa lama dia ruminasi. Artinya akan sangat menentukan produksi saliva, akan menentukan buffering capacity dari rumen saat dia NDF-nya rendah. Lihat ya, 4,2 jadi 5,5, 6,6 jadi 7,2. Tetapi saat dia diberikan pada NDF tinggi, ukuran partikel pakan tidak terlalu banyak pengaruhnya. Nah, menarik nih. Tidak terlalu banyak pengaruhnya. Ini sama, waktu makannya sama. Baik dia diberi pakan kasar maupun pakan halus saat dia NDF-nya sudah mengandung serat cukup tinggi. Oke. Kemudian yang ini juga ada pengaruh tapi sedikit. Ya mungkin sedikit. Artinya apa? Kalau ternak itu sudah Anda beri pakan yang kandungan NDF-nya atau kandungan seratnya tinggi, Anda tidak perlu terlalu khawatir dengan ukuran partikel. Sapi yang Anda berikan hanya jerami saja atau rumput saja,
atau 80% rumput, 20% konsentrat, tidak perlu khawatir dengan ukuran partikel. Saya chopper halus tidak masalah. Efeknya tidak akan terlalu banyak dengan ada chopper ukuran standar 2-5 cm. Tetapi saat Anda punya sapi-sapi yang produksi tinggi, yang Anda beri konsentrat melebihi 50%, sapi-sapi potong yang dia penggemukan tahap akhir, yang kadang konsentrat sampai 70%, 80%, ukuran partikel akan sangat krusial. Oke. Message yang penting dari tabel ini, tabel yang sangat sederhana. Penelitiannya tidak sederhana, ya, karena ini vivo. Saat Anda mempunyai pakan yang NDF-nya rendah, ukuran partikel sangat penting. Partikel fiber terutama, ya. Saat Anda pakan yang mengandung fiber cukup tinggi, ukuran partikel atau ukuran fiber bisa jadi tidak terlalu menjadi hal yang pokok. Oke, itu pesannya. Nah, ini tinggal gambar-gambar, ya. Kan dulu pernah saya tampilkan ini karena ada yang tanya, Pak, itu kalau ngukur chewingnya, mengunyahnya itu apa masa nungguin Pak terhitung tiap kali ngunyah? Ya kalau di Indonesia begitu, praktikum saya dulu S1 juga begitu. Tapi kalau udah penelitian ya nggak kayak gitu, kasihan dong ya. Sampai ribuan kali loh itu dia ngunyahnya, dan selama seminggu lebih. Ya, dia pakai ini, ya, alat ini yang ukur. Jadi setiap kali dia mengunyah dia akan ngitung, ya. Jadi sudah ada alatnya gitulah. Dan itu dia akan bisa detek. Dia, wah Pak, kalau dia bunyi melenguh itu nanti kehitung nggak, kan mulutnya buka? Oh enggak, dia yang akan terhitung hanya jika mulutnya itu bergerak lebih dari 10 detik misalnya, artinya itu betul ngunyah. Kalau tidak gitu kan cuma berapa detik, ya, itu nggak akan dihitung, ya. Dari udah computerized seperti itu. Nah, menghitung pH seperti apa? pH indwelling pH electrode itu dimasukkan pH meternya di dalam ini ke dalam fistula. Biasa pakai fistula. Ini yang model dulu nih, model zaman dulu. Jadi ada selangan, ada kabelnya, kabel keluar, nah, nih kabel ini masuk ke inputnya, ya. Ini model dulu, tapi sekarang udah kalau di luar udah nggak ada yang pakai ini, ya. Sekarang pakainya ya model seperti ini. Ini dulu yang saya pakai waktu saya S3, dimasukkan ke dalam rumah. Ini dilepas, ini bisa dilepas. Ini dilepas, kemudian ini masuk, diikat. Jadi dia akan muter-muter dalam sini alatnya. Nah, nanti kalau dia sudah katakanlah kita simpan selama 3 hari, kita ambil, kita buka rumennya, kita ambil, kemudian kita download datanya. Ya, kita download datanya, konekkan ke komputer, ya. Nah, ini ada lagi yang juga nempel, ini juga model yang udah agak lama sebenarnya. Yang lebih canggih lagi sekarang, dia hanya dimasukkan dan di dalam sudah ada, nah ini dia sudah dimasukkan, kemudian dia sudah ada wireless. Dia akan memancarkan sinyalnya yang akan ditangkap alat yang kita pasang di kandang di dekatnya. Jadi udah dimasukkan situ, Anda mau masukkan biarin seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak masalah. Data kan datang masuk setiap 3 detik, 5 detik, terserah kita ngesetnya seberapa. Datanya kan ribuan itu. Dan karena ribuan datanya sangat valid. Ya, karena standar deviasinya akan sangat rendah. Oke. Safi dan Dian, ini adalah beberapa referensi yang saya pakai untuk menyusun kuliah ini. Silakan nanti dicek. Ya, semua ini masih tersedia online, gampang ini, nyarian online ada. Di perpustakaan kita juga ada. Oke, saya kira kuliah untuk hari ini itu dulu aja. Oke, tolong on cam lagi, kita diskusi. Kalau ada yang mau diskusikan, kalau nggak ada ya sudah. Ya, lumayan, tidak terlalu molor. Gimana, Sofi? Cukup jelas, Pak. Ada pertanyaan enggak? Cukup jelas apa belas? Dian, gimana? Ada pertanyaan enggak, Dian? Oke. Sofi kalau mau tanya silakan. Saya ada pertanyaan, Pak. Boleh ya. S3 kudu takon, bayar larang-larang ora takon rugi dong. Kaitan dengan ini mungkin penggunaan complete fit itu kan ukuran partikelnya mungkin sangat kecil sekali ya. Itu berarti kalau dipakai di ternak ruminansia itu kira-kira seperti apa ya? Kurang cocok atau bagaimana? Oke, pertanyaan bagus.
Complete fit itu pengertian Diana complete fit itu kalau ngapa sih? Untuk ruminansia ya, kita bicara ruminansia bukan ayam ya. Kalau pengertianmu gimana Dian? Complete fit itu apa? Kita samakan dulu. Kalau menurut saya itu hijauan dan konsentrat itu dijadikan satu seperti itu, kemudian dikecilkan seperti itu sehingga menjadi seperti konsentrat, padahal di dalamnya juga ada hijauan yang cukup banyak. Oke, Sofi gimana? Pengertian complete fit gimana? Sama? Sama kayak TMR itu, Pak. Jadi konsentrat sama hijauan diberikan dalam satu waktu gitu. Oke, ada sedikit perbedaan antara Sofi sama sedemikian rupa. Terus kalau menurut Dian setelah dicampur dikecilkan ukurannya ya? Iya, Pak. Kalau menurutmu Sofi setelah dicampur dikecilkan ukurannya enggak? Kalau saya ini Pak, hijauannya dicop dulu biasanya, terus baru nanti dicampur sama konsentratnya. Baru nanti biasanya dimasukkan truk terus dikasihkan ke pan masing-masing. Oke, nah kita luruskan dulu ya untuk dua-duanya. Yang disampaikan Sofi lebih benar. Ya, yang disampaikan Dian tidak keliru. Dasarnya memang antara hijauan dan konsentrat itu yang sudah mengandung protein dan energi dicampur di mix. Dan tapi tidak dikecilkan lagi ukurannya. Jadi proses pengecilan ukuran dilakukan sebelum di mix. Dan itu yang dikecilkan ukurannya biasa hanya hijauannya. Dipotong-potong dengan chopper, kemudian dicampur. Biasa kalau di company besar tuh yang di feedlot tuh pakai Rotomix ya mereknya ya. Yang kayak truk gede belakangnya muter gitu, itu masukkan konsentrat dan hijauannya terus sambil jalan dia nanti muter ya kayak apa ya namanya kalau apa yang nyampur semen mirip itulah kira-kira. Nah jadi tidak ada proses pengecilan lagi setelah itu dicampur. Oke. Kalau di kita memang populer namanya complete fit, pakan komplit. Kalau di Amerika mereka menyebutnya TMR, total mix ration. Dua-duanya sama aja harus mengandung serat, energi dan protein. Oke, minimal 3 itu harus ada. Nah, sekarang pertanyaannya Dian adalah apa tidak terlalu kecil itu, Pak? Ya, itu tergantung kamu makanya tadi memotong rumputnya seberapa. Tergantung choppermu. Kalau choppermu yang seperti saya sampaikan tadi, chopper yang model di buatan bengkel las ya, yang banyak di peternak itu potongannya kecil-kecil sekali kurang dari 2 cm, ya jadi kurang tepat. Jadi kalau makanya saya selalu berpesan ke peternak, ke teman-teman peternak, kalau misalnya membuat chopper, tolong bilang ke tukang las, mereka bisa kok buat. Saya pernah nyoba, saya buat yang punya kita yang di nutrisi itu yang di belakang yang hijau itu, chopper yang di belakang itu, Sofi pasti tahu ya, yang gede itu kan yang buat saya itu, teman saya itu 3 kali itu dirombak. Karena pertama keluar halus seperti itu, saya nggak mau, ini nggak bisa, lupa. Kami kalau buat seperti ini Pak, yang dijual seperti ini, peternak pakai seperti ini. Saya bukan peternak, saya bilang saya tahu teorinya. Saya minta jangan antara 2-5 cm, dia rombak. Keluar potongannya enggak seragam, di atas 2 cm tapi ada 10 cm. Enggak, maksimal 5 cm, piye carane? Dia rombak lagi. Akhirnya keluarnya bagus, 2-5 cm. Hanya di bagian-bagian ujung rumput aja yang kadang agak panjang karena dia cepat sekali larinya. Ya. Jadi kalau kuncinya kita saat menchopping hijauan itu sudah bagus, kita mix dengan konsentrat, itu tidak masalah. Ya. Tapi sebenarnya juga saat kita menyusun konsentrat, itu juga saya dulu ini yang memberitahu Oskov ya. Bob Oskov dulu bilang gini, lihat kita ada lapangan dilihat konsentrat. Novi, coba lihat, menurutmu gimana konsentratnya? Bagus nih, halus. Ini nggak bagus dia bilang, terlalu halus. Jadi konsentrat untuk sapi pun jangan terlalu halus. Karena kalau terlalu halus dia ya terlalu cepat dalam rumen, belum sempat digunakan ya. TS2 sudah kita sampaikan itu. Jadi kalau udah sampai bentuknya udah mirip tepung. Nah, kalau Oscar dulu bilang kalau udah mirip tepung dipegangi kalau nyekal tepung gitu, itu udah terlalu halus. Jadi harusnya dirasakan itu masih terasa partikelnya kayak pasir. Ya, pasir yang kasar, pasir Merapi gitu, kresek, itu yang bagus konsentrat. Gitu ya. Jadi kalau itu konsentrat kondisi seperti itu ditambah dengan rumput yang bisa kita chopping
antara 2 cm sampai 5 cm, insya Allah oke, TMR ataupun pakan komplit yang seperti itu. Itu Dian ya. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Monggo, ada lagi? Sofi takkan ora? Oh, sinyalnya agak bermasalah Sofi ini. Iya. Cukup Pak dari saya. Dian cukup? Ada lagi? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Sofi gimana? Sof? Mau tanya enggak? Bayar larang ratakon ki rugi lo ya. Cukup Pak. Cukup ya? Oke ya wes. Kalau Sofi saya udah dari S1 wes kenal dia jadinya ya. Ya sama-sama Banjarnegara ya Sofi ya. Mungkin ini Pak. Nah gimana? Bojonegoro kok Banjarnegara. Bojonegoro dulu dengan Sofi keliru. Apa Sof? Apa katakan apa? Iya Pak. Kalau di industri itu kan biasanya apalagi kalau di feedlot, di fattening itu ya, di akhir penggemukan itu kan biasanya konsentratnya ya seperti tadi 80%, 70%. Nah itu sebenarnya ya, nanti mungkin kan juga ditakutkan asidosis ya, meskipun dari coperan rumputnya itu sudah diatur sedemikian rupa dan sebagainya. Ngoten nih Pak. Suaramu hilang Sof. Sampun Pak, turun. Jadi pertanyaanmu apa jadinya? Pertanyaanmu terakhir malah hilang suaramu. Pertanyaan langsung. Itu Pak, kalau di feedlot kan konsentrat pemberiannya itu biasanya 70-80% ya, yang saya lihat. Nah itu gimana gitu, meskipun dari yang tadi dibahas dari coperan rumputnya itu diatur partikelnya dan sebagainya gitu Pak. Oke, pertanyaan lebih ke lapangan. Teorinya tadi sudah kita sampaikan, sudah jelas kira-kira ya. Artinya kalau pada pemberian konsentrat yang tinggi, total NDF-nya kan pasti rendah. Ya. Total NDF rendah tadi yang tabelnya bisumin tadi, ya. Dengan total NDF rendah, dia sangat krusial, sangat penting mempertimbangkan ukuran partikel dari seratnya. Artinya nyacahnya ya halus-halus. Oke. Tapi yang dikhawatirkan Sofi, jangan-jangan dengan begitu pun masih belum cukup. Oke, nah sekarang tak balik pertanyaannya. Kenapa sih mereka melakukan pemberian konsentrat tinggi itu hanya di bulan-bulan terakhir? Ya kan? Dia nggak pernah memberikan selama 6,5 tahun, 6 bulan. Pol-polnya itu 2 bulan. 3 bulan jarang saya lihat yang 3 bulan sampai dia mengasih 80%. Ya. Nekat kalau dia lakukan seperti itu. Nekatnya kenapa? Pertama, cost-nya tinggi sekali. Yang kedua, resiko asidosis tinggi. Betul. Jadi gini, kita kasih konsentrat tinggi dan memberikannya dia kan tidak langsung sekarang hijau 80%, konsentrat 20%, terus besoknya dibalik. Kan tidak begitu. Dia kan bertahap. Memberikan bertahap, naik, sehari-sehari dinaikkan sedikit-sedikit, sampai akhirnya dia bisa menerima 80% konsentrat. Yang full 80% konsentrat, yang sejauh yang saya tahu, biasanya hanya 1 bulan terakhir. Jika itu dilakukan sampai 2 bulan, 3 bulan, yang dikatakan Sofi akan terjadi. Asidosis pasti terjadi. Itu salah satu alasan kenapa konsep di dalam feedlot management yang di akhir itu, pemberian konsentrat level tinggi hanya diberikan di 2 bulan terakhir. 3 bulan terakhir itu memulai mereka untuk memberikan yang konsentrat level tinggi. Selain alasan ekonomisnya, juga resiko asidosis. Jadi sebelum dia kena asidosis, sapinya sudah disembelih. Tapi sebenarnya kalau dilihat kondisi rumennya, dia sudah menurun itu. Itu kalau dicek pH-nya, ya pH normal dia itu di bawah 6 itu. 6,9, 6,8, tipis-tipis gitu. Dia hanya naik turun sekitar situ. Tetapi masih aman. Tapi kalau itu masih dipanjangkan lagi, sampai sebulan 2 bulan lagi,
dia akan berisiko menjadi subakut rasidosis, itu mulai dinding fili-fili akan mulai rusak. Tapi kan diharapkan sebelum itu sudah disembelih. Nah, makanya konsep seperti ini tidak pernah dilakukan pada indukan. Indukan kan hidupnya lebih lama, tahunan gitu kan. Dia hanya diberikan setelah mendekati ya sapi ini sudah mau mulai dieksekusi gitu kan, diberi makan yang enak-enak gitu kan, sesuk dibeleh gitu. Jadi sebelum dia terkena itu dia sudah diharapkan sudah masuk masuk ke slaughtery. Maka sapi-sapi yang kalau misalnya katakanlah gak laku atau dia tidak berhasil digemukkan dengan metode seperti itu kan dia pasti dikembalikan lagi ke pakan semula. Kalau diteruskan seperti itu ya cepat sapi ini. Betul sapi. Jadi memang resiko itu tetap ada walaupun ukuran partikel kita buat ya, karena naturalnya sapi itu kan tidak makan konsentrat. Bener gak? Setuju nggak? Sapi itu herbivore apa omnivore? Herbivore kan? Dia bukan omnivore. Sapi itu kalau di lapangan di dia akan mencari jagung, mencari biji-bijian padi atau mencari rumput. Nah, sunatullahnya dia makan hijauan. Karpe manusia aja dipaksa. Sehingga kalau sesuatu yang tidak natural pasti akan berefek. Akan berefek yang berbeda dengan yang natural. Nah, itu kasus itu terbukti waktu sapi disuruh makan MPM. Nah, tahun 80-an, 80 akhir. Ya, Anda belum lahir ya mungkin ya. Itu kasus besar tuh, industri peternakan yang Inggris tuh hancur lebur gara-gara itu. Kasus sapi gila pasti sudah pernah dengar ya. Itu saya masih SMA itu waktu ngalami itu. Ya, itu betul-betul hancur itu. Dan itu buktinya. Sehingga sekarang MPM sapi tidak boleh diberi makan yang bukan tumbuhan. Tapi masih dipaksa makan konsentrat yang berasal dari tumbuhan. Yang sebenarnya kalau di logika dalam konsentrat itu bukan makanan sapi kan. Sapi makan ketela, sapi makan katul, sapi makan biji jagung. Itu kan pakan ayam semua. Ya itu betul herbivore, tetap tumbuhan, tetapi di naturalnya sapi kan tidak akan mencari itu. Sapi tidak melihat pohon ketela, dia tidak akan menggali tanahnya seperti babi ngambil ketela kan tidak. Nah gitu, misalnya gitu. Ya tapi itulah karpe bilung itu karpe manusia biar cepat lebih gemuk. Kita mengakal-akali. Ya kita yang harus hati-hati, kita sebagai peneliti kita harus hati-hati bahwa yang kita ngakal-ngakali itu memanipulasi itu jangan sampai melebihi menyalahi sunatullah. Kalau saya begitu aja. Oke, Sofi, Dian, masih ada pertanyaan? Cukup? Oke, makasih Kak, cukup. Kita cukupkan di sini saja. Makasih diskusinya ya, walaupun pendek diskusinya tapi menarik. Berarti pekan depan mid semester 2 pekan lagi ketemu lagi dengan saya di link yang sama ya. Di link yang sama. Oke, jangan lupa presensi ya. Kalian berdua ada presensinya ya, linknya sudah ada ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.